semuanya, kembali lagi bersama kita di Bisik-bisik seputar ekonomi. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan stabilitas ekonomi di 10 negara lagi nih. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami berbagai guncangan ekonomi global, mulai dari pandemi, perang, hingga krisis energi dan pangan. Namun, tidak semua negara terdampak dengan tingkat keparahan yang sama. Ada negara yang mampu menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara negara lain mengalami fluktuasi yang besar. Video ini akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi di 10 negara termasuk Indonesia. Analis ini akan menjelaskan mengapa beberapa negara lebih stabil dibandingkan negara lainnya dengan pendekatan data dan teori dari ekonomi makro. Dalam penjelasan konsep, dalam ekonomi makro, stabilitas ekonomi biasanya ditandai oleh inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dan volatilitas output yang rendah. Sementara itu, efisiensi kebijakan moneter dapat diukur dari kemampuan bank sentral dalam menjaga inflasi aktual agar tetap dekat dengan inflasi yang diekspektasikan oleh masyarakat dan pelaku pasar. Semakin kecil perbedaan antara inflasi real dan inflasi ekspektasi, maka semakin tinggi tingkat efisiensi kebijakan moneter di suatu negara. Dalam video berikut ini, kita akan membandingkan 10 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Brazil, India, Korea Selatan, dan Meksiko. Negara-negara ini dipilih karena mewakili kombinasi negara maju dan berkembang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang stabilitas ekonomi global. Lanjut ke kredibilitas bank sentral. Salah satu faktor penting dalam menjaga efisiensi dan stabilitas ekonomi adalah kredibilitas bank sentral. Bank sentral yang kredibel mampu mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang transparan. Contohnya adalah Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank of Japan, yang secara historis berhasil menjaga inflasi dalam kisaran target jangka menengah. Indonesia melalui Bank Indonesia juga menunjukkan peningkatan kredibilitas, terutama setelah penerapan kerangka Inflation Targeting Framework yang membuat inflasi relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah grafik dari kredibilitas bank sentral dan stabilitas inflasi yang ada di 10 negara nih. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua, di mana disiplin fiskal dan koordinasi kebijakan. Selain kebijakan moneter, stabilitas ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Negara yang memiliki defisit anggaran dan utang publik yang terkendali cenderung lebih stabil secara makroekonomi. Jerman dan Jepang misalnya memiliki sistem fiskal yang relatif disiplin dan mampu menjaga kepercayaan pasar. Di Indonesia, penerapan batas defisit anggaran dan koordinasi antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan membantu menjaga stabilitas selama masa kritis. Ini adalah grafik dari disiplin fiskal dan volatilitas ekonomi yang ada di 10 negara. Berdasarkan grafik tadi, grafik indeks stabilitas fiskal menunjukkan bahwa negara dan disiplin fiskal yang baik umumnya memiliki volatilitas ekonomi yang lebih rendah.
Kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu struktur ekonomi dan diversifikasi. Ini adalah diagram dari diversifikasi ekonomi yang ada di 10 negara. Struktur ekonomi juga memainkan peran penting. Negara yang ekonominya terdiversifikasi tidak tergantung pada satu sektor atau satu komoditas, lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada komoditas seperti Brazil dan Meksiko cenderung mengalami fluktuasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar ketika harga global berubah. Indonesia berada di posisi menengah dengan ekonomi yang semakin terdiversifikasi, namun masih memiliki ketergantungan terhadap sektor komoditas tertentu. Selanjutnya yaitu faktor yang keempat, stabilitas politik dan kualitas institusi. Stabilitas politik dan kualitas institusi juga sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi nih. Negara dengan stabilitas politik yang baik dan kepastian hukum yang tinggi akan lebih mudah menarik investasi, menjaga nilai tukar, dan mengendalikan inflasi. Ini adalah perbandingan kualitas institusi yang ada di 10 negara. Korea Selatan dan Australia adalah contoh negara dengan institusi yang kuat, sehingga kebijakan moneter dan fiskalnya dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, posisi Indonesia dalam perbandingan global. Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Inflasi relatif terkendali, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan efektif, serta sistem keuangan cukup stabil. Namun, Indonesia masih perlu meningkatkan diversifikasi ekonomi dan memperkuat institusi agar stabilitas ekonomi dapat lebih berkelanjutan. Sebagai kesimpulannya, efisiensi dan stabilitas ekonomi suatu negara tidak ditentukan oleh satu faktor saja nih. Kredibilitas bank sentral, disiplin fiskal, dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi, stabilitas politik, dan kualitas institusi semuanya saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Indonesia berada pada jalur yang cukup baik, namun tetap perlu reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pendapat lain tentang penjelasan kita kali ini, Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen. dan subscribe YouTube kita. Jumpa lagi bersama saya, Siti Hasanah, Dan saya Lady di Bisik-bisik seputar ekonomi. Dadah.